Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan yang ke-7, masih membahas tentang mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Jazirah Arab. Baik, ikhwani wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Bangsa Arab adalah bangsa yang sangat alami, tumbuh di atas fitrahnya yang bersih, memiliki keinginan yang kuat. Jika pemahaman terhadap kebenaran diselewengkan, niscaya mereka akan memeranginya. Jika mereka mengetahui secara langsung tentang sesuatu, maka mereka pun mencintainya dan memeluknya, bahkan rela mati dalam kesetiaannya. Dalam kesetiaannya. Subhanallah. Ego bangsa Arab ini digambarkan dengan amat baik oleh Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar. Ia merupakan pembesar Quraisy. Dia seorang sahabat dari Bani Amir dan dia seorang pemimpin, dikenal dengan kunya Abu Yazid. Ia memiliki kemuliaan dan kedudukan tinggi di kalangan kaum Quraisy, layaknya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan dan semisalnya. Beliau ini adalah seorang sahabat yang besar. Ia merupakan pembesar Quraisy. Di awal kenabiannya ia termasuk orang yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan penentangan yang sangat keras sebelum akhirnya ia masuk Islam. Salah satu kelebihannya ialah ia sangat pandai berorasi. Kemampuan berorasinya sangat baik. Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala menyebutnya sebagai ahadu khutabai Quraisy, salah satu ahli khutbah, orator ulung dari kaum Quraisy. Ketika ia mendengar tentang apa yang tertera dalam nota perdamaian atau perjanjian di Hudaybiyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy, di mana tertulis ini ditetapkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, "Demi Allah, seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, engkau Muhammad Rasulullah, utusan Allah, niscaya kami tidak akan menahanmu, tidak akan memboikotmu, dan kami tidak akan memerangimu." Ini perkataan sahabat ini tentang bagaimana besarnya egonya orang-orang Arab. Kemudian begitu juga yang digambarkan oleh Ikrimah bin Abi Jahal dalam pernyataannya saat bertahan di perang Yarmuk. Subhanallah, di medan peperangan Yarmuk, dan dalam keadaan terdesak, beliau mengatakan, "Aku dahulu telah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai medan pertempuran, dan sekarang aku sudah masuk Islam, dan sekarang ini aku berjihad, berperang di jalan Allah, tentu di peperangan Yarmuk. Mengapa aku lari dari sekalian saat ini?" Kemudian dia berseru, menawarkan siapa yang bersumpah setia sampai mati. Lalu ada beberapa orang yang bersumpah setia. Kemudian ia terus berperang bersama kawan-kawannya, bersama pasukannya, hingga beliau terjatuh dan terluka sehingga syahid di medan pertempuran Yarmuk. Subhanallah. Mereka, orang-orang Arab, adalah orang-orang yang sederhana dan dermawan, keras dan jujur. Keras dan jujur. Mereka tidak akan menipu orang lain dan tidak akan menipu diri mereka sendiri. Biasa berkata yang benar, berkemauan keras, realistis, serius, berani, berterus terang, tidak menipu diri dan orang lain. Dalil yang jelas menunjukkan hal tersebut adalah cerita tentang Baitul Aqabah atau sumpah setia di Aqabah yang kedua, yang dilanjutkan dengan hijrah ke Madinah.
Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika suku Aus dan Khazraj berkumpul di Aqabah untuk bersumpah setia, berbaiat kepada Rasulullah SAW, berkatalah Abbas bin Ubadah al-Khazraji, wahai sekalian kaum Khazraj, apakah kalian menyadari untuk hal apa kalian bersumpah setia kepada laki-laki itu? Maksudnya kepada Muhammad SAW. Maka mereka menjawab, ya, kami menyadarinya. Kemudian Al-Abbas menyatakan, sesungguhnya kalian bersumpah setia kepadanya untuk memerangi manusia berkulit merah dan berkulit hitam. Jika menurut kalian menyerahkan atau bersumpah setia ketika harta kalian berkurang karena musibah dan pemuka kalian berkurang karena terbunuh, maka demi Allah, kalau kalian melakukannya, itu adalah kehinaan dunia dan akhirat. Dan jika menurut kalian bahwa kalian setia kepadanya karena permintaan kalian kepadanya sekalipun harta berkurang dan para pemimpin terbunuh, maka lakukanlah. Karena hal itu adalah sesuatu yang paling baik di dunia dan di akhirat. Maka mereka berkata, kami melakukannya sekalipun harta kami berkurang dan pemuka-pemuka kami terbunuh. Lalu apa yang menjadi hak kami wahai Rasulullah jika kami memenuhi janji kami? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan singkat, untuk kalian adalah surga. Mereka berkata, ulurkan tangan Anda, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah, kami akan berbaiat, kami akan sumpah setia kepada Anda. Lalu beliau merentangkan tangannya dan mereka pun bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Sungguh mereka telah menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Berkata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu atas nama para sahabat pada waktu perang Badar. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, seandainya engkau memerintahkan kami ya Rasulullah untuk menceburkan diri ke laut atau menyeberanginya, niscaya kami lakukan. Seandainya engkau memerintahkan kami untuk menyerang musuh sampai ke Barkul Ghimad, niscaya kami akan melakukannya. Subhanallah, subhanallah. Barkul Ghimad ini daerah pegunungan yang ada di negeri Yaman. Maka ketika kebenaran itu muncul dalam keinginan mereka, keinginan yang kuat dan kesungguhan itu muncul dalam perbuatan mereka, serta telah tampak pada semangat mereka melaksanakan kebenaran, itulah mereka bangsa Arab. Sebagaimana ucapan Uqbah bin Nafi', seorang panglima perang dari kaum muslimin. Ia telah menembus benteng Atlas, subhanallah, dengan pasukan dan kudanya. Kemudian ia berkata, ya Tuhanku, ya Rabbi, seandainya bukan karena laut ini, niscaya aku menghabiskan waktu di daratan sebagai mujahid di jalanmu, sebagai mujahid fi sabilika. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bangsa Arab juga jauh dari penyakit peradaban dan kemewahan yang sulit disembuhkan. Dan penyakit ini berakibat tiadanya keberanian untuk sebuah keyakinan dan resiko kehilangan atau pengorbanan dalam perjalanan demi keyakinan itu. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan amanah serta berani. Kemunafikan dan konspirasi jahat bukanlah watak mereka, bukan watak asli bangsa orang Arab. Mereka adalah para penyerang yang gagah berani di medan pertempuran, para penunggang kuda yang lihai, orang-orang yang ulet dan sabar, orang-orang yang tidak mementingkan kemewahan dunia. Keahlian berkuda adalah bakat utama yang harus dimiliki oleh bangsa yang kuat untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Sebab masa itu adalah masa peperangan dan penuh pertarungan, masa keperwiraan dan kepahlawanan. Kekuatan bekerja dan berpikir dan bakat-bakat alami tersimpan pada bangsa Arab. Kekuatan dan bakat tersebut selamat dari kerusakan yang diakibatkan oleh filsafat-filsafat imajinatif, perdebatan-perdebatan Bizantium, aliran-aliran ilmu kalam yang rumit, juga konflik-konflik di wilayah-wilayah politik. Bangsa Arab adalah bangsa yang masih muda, penuh semangat dan keinginan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Mereka adalah bangsa yang tumbuh atas dasar keinginan yang kuat terhadap kebebasan dan persamaan, cinta alami, kesederhanaan,
yang tidak tunduk kepada kepentingan asing, pemerintahan asing, belum ternodai oleh kesombongan kerajaan Persia atau kerajaan Romawi, belum ternodai oleh penghinaan terhadap manusia dan kemanusiaan sebagaimana yang berlaku di kedua kerajaan yaitu Persia dan Romawi. Mereka adalah masyarakat yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing dan tidak rela diperbudak, sebagaimana mereka tidak disentuh oleh penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arab yang cenderung menganggap diri mereka di atas manusia yang lain. Selain itu, di antara lain dari sifat bangsa Arab adalah mereka gemar berperang dan bersifat nomaden, berpindah-pindah, sehingga mereka selalu siap menyebarkan risalah ini ke berbagai penjuru dunia. Dan selaku orang-orang yang gemar berpetualang dan berperang, selalu juga siap mempertahankannya dengan darah dan jiwa mereka. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan bagian kedua daripada kenapa Nabi SAW diutus di negeri Hijaz atau di Jazirah Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.